Nama Laksamana Malahayati atau Keumalahayati menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Kerajaan Aceh Darussalam. Sebab dalam perjalanan hidupnya, Keumalahayati aktif dalam bidang militer dan politik, serta memiliki perjuangan dan peranan besar terhadap Kerajaan Aceh Darussalam, lahir pada masa kejayaan Aceh di akhir abad ke-15, Keumalahayati kelak menjadi seorang laksamana perempuan. Nama Keumala dalam bahasa Aceh sendiri mempunyai makna sebuah batu yang indah dan bercahaya, banyak khasiatnya dan memiliki kesaktian. Kiprahnya di dunia politik dan militer tidak terlepas dari peran ayah dan kakeknya. Dalam buku Laksamana Keumalahayati yang ditulis oleh Saifullah, silsilah keluarga Keumalahayati berasal dari bangsawan Aceh yang masih dekat dengan keluarga kerajaan. Ayah Keumalahayati bernama Laksamana Mahmud Shah dan kakeknya dari garis keturunan ayahnya adalah Laksamana Muhammad Said Shah, putra dari Sultan Salahuddin Shah yang memerintah sekitar tahun 1530-1539. Layaknya pepatah buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Jiwa bahari dan semangat yang dimiliki Keumalahayati adalah buah dari sang ayah dan kakeknya yang pernah menjadi laksamana angkatan laut pada masa itu. Meski seorang perempuan, sejak kecil Keumalahayati ingin menjadi pelaut atau laksamana bak ayah dan kakeknya. Oleh karenanya, untuk mendukung keinginannya, Keumalahayati memilih masuk di Akademi Angkatan Bersenjata milik Kesultanan yang bernama Ma'had Baitul Maqdis. Selama di akademi itu, kemampuan militer Keumalahayati terasah dan dari sana pula ia belajar tentang banyak hal dari para pengajarnya yang merupakan perwira dari Turki. Kesultanan Aceh Darussalam pada waktu itu mempunyai hubungan dalam bidang militer dengan Kesultanan Turki Utsmani. Di akademi ini, Keumalahayati bertemu dengan Tuanku Mahmudin yang kemudian menjadi suaminya. Kisah perjuangan Keumalahayati berawal dari sebuah perang di perairan Selat Malaka, antara armada pasukan Portugis dengan Kesultanan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukamil dan dibantu dua laksamana. Dalam pertempuran sengit yang terjadi di Teluk Haru dan dimenangkan oleh armada Aceh, meski harus kehilangan dua laksamana dan ribuan prajurit. Salah satu laksamana yang tewas tersebut adalah suami Keumalahayati yang menjabat sebagai Komandan Protokol Istana Darudunia. Mengetahui suaminya gugur di medan pertempuran, Keumalahayati pun akhirnya membulatkan tekad untuk menuntut balas dan meneruskan perjuangan suaminya. Untuk memenuhi tujuannya itu, Keumalahayati meminta Sultan Al-Mukamil untuk membentuk armada Aceh yang seluruh prajuritnya adalah janda dari suami yang gugur di Perang Teluk Haru. Dikutip dari buku Keumalahayati, setelah permintaan tersebut disetujui, Keumalahayati memimpin pasukan yang diberi nama Armada Inong Baleye. Nama tersebut diambil dari Inong yang berarti wanita dan Baleye yang artinya janda. Awalnya, armada ini hanya berkekuatan 1.000 orang, tetapi kemudian diperkuat menjadi 2.000 orang. Keumalahayati melatih para prajurit wanita tersebut untuk menjadi pasukan Kesultanan Aceh yang tangguh. Bersama armadanya, Keumalahayati sering terlibat dalam beberapa pertempuran melawan Belanda maupun Portugis. Tidak hanya di Selat Malaka, tetapi juga di daerah pantai timur Sumatera dan Malaya. Guna memperkuat posisi, Inong Bel juga membangun benteng di perbukitan dengan tembok dan meriam yang moncongnya mengarah ke pintu teluk. Sementara pangkalan militer mereka terletak di Teluk Lamreh Krueng Raya. Dalam buku Perempuan Keumala, 2007, karangan Endang Moerdopo, digambarkan bahwa Keumalahayati mempunyai kemauan yang gigih dalam berjuang, sebab ia menganggap penjajah yang datang telah merugikan kerajaan. Pada suatu pertempuran sekitar tahun 1599, pasukan Inong Baleye yang dipimpin Keumalahayati memenangkan pertempuran atas Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Pada pertempuran itu,
Kaumalahayati berhadapan dengan Cornelis de Houtman di atas geladak kapal pada September 1599 dan berhasil membunuhnya. Cornelis de Houtman sendiri adalah salah satu pemimpin armada Belanda yang menginjakkan kaki di Banten pada 1586. Perjuangan Kaumalahayati yang gigih dan berani melawan penjajah bersama Inong Balee harus usai pada tahun 1606. Pada saat itu, Kaumalahayati bersama armadanya melawan Portugis di perairan Selat Malaka yang membuatnya gugur. Berkat jerih payahnya melawan penjajah, keteladanan dan kearifan dalam sejarah perjalanan hidupnya Laksamana Kaumalahayati dinyatakan sebagai pahlawan nasional secara resmi pada 6 November 2017 di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.